الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ونشكره على فضيلته لا تبلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار اللظى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini
kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah karunia yang begitu berharga dalam kehidupan kita demi untuk menuju kehidupan akhirat yang penuh dengan berbagai macam nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya nikmat yang besar ini sudah sepatutnya lah kita iringi dengan rasa syukur kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan amal ibadah kita, bersyukur dengan amal-amal kebajikan yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai konsekuensi dari orang-orang yang beriman. Keimanan yang telah melekat di dalam hati kita, keimanan yang telah kita ikrarkan dengan lisan kita, hendaknya lah kita kuatkan dengan ketakwaan kita, seiring kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keimanan tersebut dapat kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat sekarang ini, sebagian besar dari jemaah haji kita, jemaah haji Indonesia telah sampai ke tanah suci, ke tanah air kita dengan beragam harapan, yakni untuk mendapatkan haji yang mabrur. Ibadah yang telah mereka lakukan dengan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan tenaga, yang membutuhkan sebuah perjuangan yang begitu tinggi dengan mengorbankan waktu, mengorbankan finansial, bahkan mengorbankan pikiran demi untuk mendapatkan kemabruran haji tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat kesungguhan, ketika melihat perjuangan bagi para jemaah haji yang ingin mendapatkan haji mabrur, Allah akan mengganjar mereka dengan syurga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mabrur berasal dari kata albir yang artinya adalah kebaikan, yang artinya adalah daratan yang menunjukkan betapa besarnya, betapa luasnya amal-amal kebajikan ketika seseorang itu mendapatkan haji yang mabrur. Maka mabrur itu artinya mendapatkan berbagai macam amal-amal kebajikan setelah mereka melakukan manasik ibadah haji tersebut. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haji mabrur, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal hajjul mabrur? Apa haji mabrur tersebut?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "It'amut ta'am wa ifsha'us salam wa fi riwayatil hakim tayyibul kalam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mereka yang mendapatkan haji mabrur dapat dilihat setelah mereka melakukan ibadah haji tersebut yang ditandai dengan 3 hal. Yang pertama dijelaskan di dalam hadis ini adalah it'amut ta'am, yakni orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, orang yang senang membantu saudara-saudaranya yang sedang membutuhkan, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Artinya, bila mana seseorang sebelum melaksanakan ibadah haji memiliki sifat yang bakhil, memiliki sifat kikir, maka setelah ia melaksanakan ibadah haji, ia menjadi orang yang dermawan, ia suka membantu dan suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan.
Kemudian yang kedua yakni ifsya'us salam, yakni orang yang senang menebar kedamaian. Bila seseorang sebelum berangkat haji memiliki sebuah karakter dan sifat yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, yang suka mengungkit-ungkit aib orang lain, maka setelah haji ia menjadi berubah. Kata-kata yang keluar dari lisannya selalu menunjukkan hal yang bermanfaat. Ia tinggalkan sifat adu domba, ia tinggalkan sifat hasad dan dengki, dan ia selalu menilai dirinya itu lebih buruk dari orang lain. Maka ia akan melihat orang lain pasti lebih baik dari dirinya, yang artinya ia dapat mengontrol dirinya, menyembunyikan aib orang lain. Maka dengan demikian Allah akan menyembunyikan aib dirinya sendiri. Kita merasa menjadi orang yang baik, kita merasa menjadi orang yang terhormat dikarenakan Allah menutup aib kita. Tetapi ketika kita sering membuka aib orang lain, maka Allah pun akan membuka aib yang ada pada diri kita. Kalaulah kita saat ini menjadi orang yang terhormat, orang yang disegani, orang yang baik di mata orang lain, maka kita menjadi orang yang hina, orang yang tidak berarti di hadapan orang lain. Dan di dalam riwayat lain kemudian ditambah dengan yang ketiga, yaitu bil kalam, yakni orang yang lemah lembut di dalam bertutur kata. Arti dari lemah lembut adalah bukan dari aspek suara, tetapi lemah lembut yang berasal dari hati yang lembut, sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya selalu menyejukkan hati orang lain, tidak menjadikan orang lain menjadi resah, tidak menyakiti orang lain. Yang ada hanyalah menjadikan orang lain semangat di dalam beribadah, menjadikan orang lain semangat di dalam melakukan amal-amal kebajikan, dan menjadikan orang lain selalu melakukan amal-amal kebaikan dengan nasihat yang ia berikan. Demikian yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda haji mabrur. Namun demikian, bagi kita, bagi mereka yang belum mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, tidak menutup kemungkinan dan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan nilai-nilai kemakburan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah mereka yang melaksanakan ibadah haji setelah melakukan wukuf di Arafah, setelah melakukan introspeksi diri di Arafah dan meyakini bahwa ia adalah makhluk yang lemah, manusia yang membutuhkan dan bergantung kepada orang lain, maka di dalam kehidupan sehari-hari itu pun bisa kita jadikan sebagai pembelajaran bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, dengan melaksanakan ketiga hal tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah di atas tadi, yakni kita menjaga lisan kita menjaga hati kita menghilangkan sifat kikir dan bakhil yang ada di dalam diri kita tanggalkan kesombongan kita. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang mendapatkan kemakburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diganjar oleh Allah dengan surga yang telah disiapkan di alam akhirat kelak. Hal ini kita bisa rujuk dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falyu'min wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi'ahsani ma kanu ya'malun.
Di dalam ayat ini Allah tegaskan, siapa di antara kalian yang melakukan amal-amal kebajikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan berikan kebaikan di dalam kehidupannya tersebut. Kebaikan kehidupan di dunia ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan 3 hal. Yang pertama, kita diberikan oleh Allah di dalam diri kita sifat tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Allah akan cukupkan rezeki bagi kita di dunia ini. Dan yang ketiga, Allah akan tanamkan sifat qanaah, sifat merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Dan inilah yang dijelaskan oleh Al-Quran, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bahkan Allah akan memberikan ganjaran jauh yang lebih baik dari apa yang telah kalian lakukan, yakni ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dan ketenangan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk mendapatkan kehidupan abadi kelak di akhirat. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ataupun yang belum mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji, sama-sama memiliki peluang untuk mendapatkan kemakburan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan tambahan kebaikan-kebaikan dalam amal-amal perbuatan kita, karena kita menjalankan tanda-tanda kemakburan dari haji sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Semoga dengan datangnya musim haji ini dan pulangnya para jemaah haji kita ke tanah akhir, bisa kita mengambil hikmah yang besar, yaitu kita menjadikan diri kita selayaknya seperti orang-orang yang mendapatkan haji mabrur, yang insya Allah akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah, akan mendapatkan pahala kelak di akhirat, dan akan ditempatkan di surga bersama orang-orang yang mendapatkan haji mabrur tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله قال في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها المؤمنون أن الله صلى على نبيه قديما وبدأ بنفسه تعليما، فقال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة أجمعين، وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والقي في قلوب رعبا، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.